Oke, planning ya. Jadi ada beberapa memang kalau diperhatikan materi-materi yang kecerdasan buatan ini banyak bisa menjadi bahan nantinya kamu skripsi. Sayangnya ini masih semester 4 ya. Contoh tadi kemarin ada fuzzy, ya ini planning, ada apa tuh genetika itu bisa juga digunakan ya yang untuk bahan skripsi. Ini berikutnya adalah planning ya. Jadi ada dua topik, tapi Ibu lihat di sini ada dua pertemuan hari ini dengan minggu depan kayaknya ya. Perencanaan atau planning, penyelesaian masalah menggunakan planning. Ada dunia blog, kemudian goal, ada suara-suara ini, ada suara-suara kucing. Oke ya, kita memulainya. Silakan tidak usah dianggap itu yang fokus ke materi ya. Jadi di sini ada 4 topik yang yang sangat umum di kecerdasan buatan. Kalau memang pernah kamu mengikuti algoritma juga, algoritma sudah ada algoritma ada disebut searching, reasoning, planning, learning. Jadi yang udah kita bahas itu adalah searching, reasoning ya. Kemudian hari ini adalah siapa yang ini? Hari ini planning ya. Kemudian ada nanti pertemuan untuk membahas learning ya, learning. Jadi kita melihatkannya. Tadi searching itu adalah mempresentasikan masalah ke dalam ruang keadaan state dan secara sistematis melakukan pembangkitan pengujian state-state dari initial state sampai ditemukan suatu goal state. Jadi ada permasalahan, dibuatkan beberapa pembagian state-state, kemudian dibangkitkan, kemudian lakukan pengujian yang seperti genetika ya. Kemudian searching ini digunakan dalam pencarian rute optimum untuk memandu seseorang di perjalanan. Contoh yang traveling itu ya. Jadi ada sebuah misalnya kamu tidak pernah pernah jalan-jalan keluar namun kamu tidak paham bahasa di situ, kamu dibantu oleh GPS ya, atau sekarang pun di mana-mana bisa menggunakan GPS-nya ya, Global Positioning System. Jadi eh, ini dasar pembuatan GPS, pengembangan GPS. Jadi akan menuntun kita sesuai dengan rute. Bisa kita melihatnya apakah mau berjalan kaki, roda 2, roda 4 misalnya, bisa ya. Kemudian ada yang disebut reasoning, teknik penalaran, teknik penyelesaian masalah yang mempresentasikan masalah ke dalam logik matematik. Ya, minggu kemarin yang dibuatkan contohnya dalam software permainan catur yang suka main game. Jadi kamu mengadu atau bermain catur itu yang kamu lawan adalah sistem ya, yang aplikasi yang sudah dibuatkan yaitu yang berdasarkan artificial intelligence ya. Jadi kamu memacu apa pengetahuan kamu secara kita yang manusia, kita bermain dengan sebenarnya dengan komputer sistem ya. Nanti ada pembahasan learning secara otomatis menemukan satuan yang diharapkan bisa berlaku umum. Ini yang banyak learning ya. Jadi pengetahuan, knowledge ya. Digunakan dalam bidang transportasi, software Alvin digunakan pada sebuah mobil tanpa dikemudikan yang dikemudikan manusia yang sekarang ada yang Tesla ya kalau kamu mengikuti IT perkembangan IT jadi misalnya kamu di dalam mobil kamu menyetir ya mobil yang
bisa membawa kamu tanpa kamu harus punya drivernya ya. Itu adalah berdasarkan learning, pengetahuan ya. Teknik searching ya digunakan untuk pencarian rute optimum untuk memandu seseorang di perjalanan. Itu contoh komputer dilengkapi GPS, si penumpang menyebut tempat tujuan, ya sama seperti kita yang kamu driver itu ya, yang sekarang ojol-ojol itu ya. Sang sopir tak perlu hafal nama jalan, dipantau oleh satelit GPS. Ini sangat memudahkan. Namun beberapa kejadian-kejadian ada yang sampai misalnya dia tidak sesuai GPS-nya, malah dibawa ke misalnya hutan, seperti itu ada juga kejadiannya ya. Teknik reasoning. Teknik ini digunakan untuk melakukan penalaran terhadap suatu masalah yang dialami manusia. Jadi ada kejadian-kejadian, pengalaman dari manusia, kemudian di reasoning ya, dibuatkan, dipelajari, kemudian dibuatkan tekniknya. Itu tadi disebutkan contoh solver, permainan catur. Teknik planning ini banyak digunakan untuk penyelesaian masalah seperti manufaktur, robotik. Teknik planning memainkan peranan yang sangat penting ya. Planning optimum AIP, suatu planner software yang menggunakan teknik planning yang digunakan oleh European Space Agency untuk assembly atau perakitan. Jadi di sini kita untuk perakitan misalnya sistem operasi ataupun ada perakitan menggunakan teknik optimum IV ya, dan menggunakan teknik planningnya. Pembahasan kita yaitu topik hari ini adalah planning, yaitu perencanaan yang disebutkan plan, ide atau metode yang telah dipikirkan secara detail sebelum menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya ide atau metode mengalahkan tim lawan dalam suatu pertandingan sepak bola, diagram atau peta detail tentang bagian penting suatu kota, gedung, mesin, dan penyusunan keuangan. Jadi dibuatkan. Jadi ada sebuah sistem ya yang merupakan bentuk sistem perencanaan. Ini merupakan kalau dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan, planning ini suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Sub masalah ini satu demi satu dikerjakan, kemudian digabungkan sehingga ada sebuah solusi. Jadi ada permasalahan dibuatkan per sub-sub-sub, kemudian ini dirangkaikan, diinteraksikan sehingga tercapai suatu solusi yang lengkap ya. Planning. Planning suatu metode penyelesaian masalah, memecah masalah ke dalam beberapa sub di dalam dunia manufaktur and robotik. Kalau kamu mau melihat software Optimum, planner yang digunakan oleh European Space Agency untuk perakitan pesawat terbang. Jadi teknisi si pembuat pesawat ini menggunakan, memang dia sebagai teknisi, namun pelaksananya sudah menggunakan software Optimum yang disebut dengan IP atau suatu planner ya. Jadi ada panduannya yang berbentuk sistem di dalam membuatkan sebuah ini tadi ya pesawat ya. Jadi untuk robotik juga, jadi ada panduan yang memang dikerjakan yang dibuatkan yang berbentuk planning ya, perakitan pesawat terbang. Jadi misalnya IT itu apakah hanya sebagai programmer? Tidak juga. Jadi ini kita sebagai pembuat ya, ini tadi ya, mempelajari pengalaman, mempelajari pengetahuan, mempelajari kejadian-kejadian, itu kita rekam atau kita pelajari, dipelajari oleh si IT, kemudian dibuatkan ke dalam teknologinya. Jadi idenya tetap dari si manusianya, namun itu nanti yang bekerja di lapangannya adalah tidak si manusianya lagi. Bagaimana menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk lebih mudah, lebih efisien, menggunakan beberapa perangkat. Contoh dibantu dengan robotik ya, ada melalui planner atau planning ya. Planning metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah ke dalam masalah, kemudian dibuatkan masalah satu-satu, dirangkaikan. Kalau masih kami nggak sistem, nanti belajar kita sistem pakar ya. Jadi permasalahannya dibuat per sub-sub. Itu dia. Contoh planning yang nanti sering dilihat di kecerdasan buatan adalah search based problem solving. Nah, betul. Ini ada algoritma untuk search based problem solving-nya.
Di dalam planning ada namanya pemilihan operator untuk berpindah dari satu state ke state lainnya, jadi dari satu permasalahan ke permasalahan lain, dari submasalah ke submasalah lainnya, ada digunakan operator. Di sini diperlukan pemilihan operator. Pemilihan operator ini ada terdiri dari yang dikerjakan si operator ini adalah memilih operator, mengaplikasikan operator, mendeteksi ketika solusi telah tercapai, mendeteksi jalan buntu. Jadi tidak hanya menjalankan, namun setelah tercapai, namun si operator juga harus bisa melakukan apa namanya permasalahan atau jalan-jalan buntunya. Nah, nanti dipelajari. Mendeteksi ketika solusi yang hampir telah dicapai, kemudian melakukan teknik khusus untuk membuat solusi menjadi lebih benar. Operator pada umumnya dilakukan dengan pertama mengumpulkan kondisi pembeda goal state dan current state. Current state suatu state yang menunjukkan kondisi saat ini. Kedua, mengidentifikasi operator yang dapat mengurangi perbedaan. Yang hal yang sering dilakukan dalam pemilihan operator itu ya untuk menghindari pencatatan kondisi keseluruhan. Di sini digunakan precondition. Precondition yaitu predikat yang harus bernilai benar ya. Ada predikat bernilai benar dan setelah pengaplikasian suatu operator dibuatkan precondition ya melihat mana predikat yang bernilai benar, kemudian lakukan add predikat yang bernilai benar, kemudian delete predikat yang salah setelah pengaplikasian suatu operator. Ketiga daftar predikat ini disebut dengan daftar PID ya, PID yang dilakukan dalam operator pemilihan operator ya. Planning yang sering kalau disebut dengan planning berhubungan dengan kecerdasan buatan ya, yaitu berhubungan dengan dunia balok block word ya, block word yang terdiri dari GSP, Goal State Planning, Constraint Posting atau CP ya, CP-nya. Pengujian keberfungsian suatu metode perencanaan dapat dilakukan pada suatu domain yang disebut dunia balok atau block world. Jadi tadi ada sistem yang sudah dibuatkan untuk mempermudah pekerjaan, itu perlu pengujian yang disebut dengan dunia balok block world yang terdiri dari GSP dan CP. Segi kemudahan implementasi yaitu biaya komputasinya ya. Jadi kalau misalnya kita dalam membuatkan sebuah program atau menjalankan sebuah algoritma, komputasi, biaya, kemudian waktu itu harus diperhitungkan. GSP lebih unggul dibanding CP, constraint posting, sedangkan dari segi efisiensi, GSP ini lebih efisien daripada CP-nya. Dari seluruh kemungkinan permasalahan yang timbul ini, ada GSP dan CP menghasilkan rencana-rencana penyelesaian dan rencana-rencana yang umumnya tidak efisien. Jadi harus setelah dilakukan, ada evaluasi mana yang ada penyelesaian, yang mana tidak ada penyelesaian. Itu selalu dilakukan evaluasi ya. Bagaimana sebenarnya interaksi anjing dan manusia? Benarkah anjing cenderung agresif jika berada dalam kondisi ketakutan? Dunia balok memiliki sebuah permukaan datar tempat menyimpan balok, umumnya disebut dunia tadi balok ini. Kalau kita perhatikan ya, jadi GSP dan CP ini merupakan bagian dari dunia balok atau block world ya. Nah, di sini cirinya memiliki sebuah permukaan datar. Jadi dunia balok ini seperti kalau kamu pernah melihat balok atau meja, jadi kotak seperti itu, memiliki sejumlah balok kotak yang sama. Jadi udah balok kotak harus ukurannya sama. Memiliki sebuah lengan robot yang dapat memanipulasi balok. Jadi kalau misalnya disebut dunia balok, bisa kamu bayangkan seperti sebuah robot, ya robot yang bekerja. Kalau kamu perhatikan itu seperti kotak-kotak ya, terdiri dari kotak-kotak atau balok-balok. Memudahkan pendefinisian kondisi balok suatu state dalam dunia balok menggunakan on, AB, blok A menempel di permukaan meja. Jadi balok itu disebut dengan meja. On table A, ya tadi on dalam kurung AB, berarti balok A menempel pada meja. On table A dalam kurung, balok A berada di permukaan meja, clear A tidak ada balok yang sedang menempel di atas balok A. Untuk lengan robot digunakan predikat-predikat sebagai berikut. Holding, arm empty, dan juga robot tidak memegang balok.
Oke, Ibu tanya dulu, siapa yang pernah sudah melihat robot secara langsung? Ada yang sudah pernah lihat robot? Ya kan, kalau kita lihat-lihat TV kan, atau film, TV mungkin ya. Kalau film ya kan, bagaimana sebuah robot itu bekerja seperti layaknya seorang apa? Seorang Manusia. Tips and trik dari Bang Eka ini tidak dari kejadian serupa seperti yang ada di Medan, ada di dari Jakarta, seperti kami berkali ya, itu semua yang dilakukan yang pertama kali muncul di India sudah dilewati 16 atau siapa yang pernah mengikuti kontes pembuatan robot? Ada? Ada. Di Medan udah banyak itu, tapi mungkin di kampus kita belum ya. Dia ada memang dia akibatkan biaya mahal untuk membuat komponen-komponennya. Selain tadi contoh ya, misalnya pemadam kebakaran. Kalian mungkin pernah ya kamu lihat ya di TV dibuatkan tingkat SMA perlombaan membuat apa merangkai robot tingkat SMA. SMA juga udah ada, iya kan? Pernah kamu dengar? Pernah? Ya, Pernah, Bu. pernah. Enggak, Bu. Ya, siapa yang pernah kepikiran ya, yang masalah robot ini, siapa yang tertarik? Misalnya kamu, ya kalau sekarang kan ada tuh, misalnya kalau di Jepang ya, jadi kita ke restoran yang apa si pelayannya sudah tergantikan oleh siapa? Si robot, ya kan? Nah, itu dia Iya, Bu. yang tadi yang berbentuk-bentuk kotak. Siapa yang tertarik untuk mengembangkan sebuah robot atau ada terpikirkan? Kalau di kampus kita memang belum apa ya, belum ada ke sana, namun beberapa kampus sudah apa itu ya, sangat dikembangkan ya, tidak hanya sebagai per mata kuliahnya, mereka memiliki sebuah semacam apa namanya, apa itu perkumpulan gitu kan, semacam kayak geng kayak gitu kan, mereka membuatkan itu tadi ya merangkai-merangkai. Jadi sekarang tidak hanya di tingkat kuliah, tingkat SMA pun ada ya, bagaimana merangkaikan itu tadi dibuatkan dulu algoritmanya, kemudian nanti bagaimana karena kalau kamu pernah melihat juga ada sebuah robot bisa dibuatkan seperti wanita, ya kan? Pernah itu. Jadi dia seperti wanita, layaknya kalau kamu mau ikuti dia seperti wanita ini seperti reporter. Jadi reporter TV kan. Di reporter TV itu harus menggunakan beberapa bahasa. Jadi dia bisa si robot ini di set, dirangkai seperti seorang wanita, wanita reporter itu tuh dia. Jadi dia buatan apa ya? Dia kemudian waktu dia datang ke Indonesia, ya dia dibuatkan seperti kain batik, dibuatkan kain batik. Ya untuk membuat kain itu diukur. Jadi seperti sebenarnya si robot ini seperti layaknya seorang manusia yang memang tapi bersuara, bertingkah. Nah, tapi semuanya itu adalah ada apa? Di set ya, di setting atau kita yang membuatkannya. Ah, itu dia ya. Ibu kira kalian sudah ada di sekolah karena Ibu lihat di tingkat SMA atau SMK pun sudah ada pembuatan robot. Tapi di sini belum ya? Belum ya? Ada yang sudah pernah mengikuti? Tidak ada. Oke lah, kalau tidak ada ya. Belum, Bu. Belum. Nanti ya kalau kamu minat. Oke, kita lanjut. Oke ya, itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kita hanya membahas-bahas ini sepertinya hanya teori-teori. Namun kalau kita pun membuatkan prakteknya itu tadi ya, pembuatan biayanya, kamu search bagaimana pembuatan biaya. Ini membutuhkan tidak hanya pemikiran, biaya juga untuk merangkai-merangkai itu walaupun kita hanya mencoba ya. Seperti kamu membuat sebuah permainan yang robot-robotan itu kan ada tuh. Dibeli, kemudian kamu rangkai, rangkai-rangkai itu dia ya. Oke, kita tidak ke situ kalau belum ini masih kita ke mana membuatkan algoritmanya ya. Kita lanjut sih ada beberapa Oke ya. Jadi ada beberapa yang tadi dunia balok ini menunjukkan bagaimana si robot ini bekerja ya dan sangat menarik memang ya. Eh, Semoga ada yang minat dari situ ya. Eh,
berminat dan mau mengembangkannya. Tapi itu tadi basic-nya itu tadi, kita harus memahami algoritmanya. Belum lagi untuk merancang-merancangnya, karena kan robot-robot itu supaya tidak seperti supaya tidak kaku, supaya seperti layaknya seperti orang manusia bisa juga. Namun robot tidak hanya berbentuk yang seperti kita lihat kayak apa contoh Power Ranger misalnya tidak ya. Jadi misalnya itu tadi ada kamu masuk ke restoran si robot ini bekerja melayani. Ah, itu contoh sebuah robot juga ya. Nah, itu dia. Jadi biar bisa membuatkan ide-ide ke arah situ. Pemecahan masalah dengan planning ada di sebuah modus goal direct, kemudian runut balik terpandu kebergantungan. Pencarian solusi dilakukan dari kondisi goal state ya, sampai kondisi initial state yang dapat dicapai. Di sini ada dependensi direct breathtaking ketika menemukan jalan buntu. Ada dua syarat yang harus dilakukan untuk dekomposisi, untuk tadi balok tadi, menghindari penghitungan ulang dari seluruh state masalah ketika terjadi perubahan dari satu state ke state lainnya, membagi masalah ke dalam beberapa submasalah yang relatif mudah untuk diselesaikan. Jadi di sini kita sebagai seorang IT membuatkan algoritmanya kan harus bisa, kemudian itu tadi ya modus goal direct, pencarian solusi. Kita tidak harus bisa juga mengarahkan seperti tadi robot ini apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan. Kemudian apabila ada permasalahan atau ada kesalahan si robot ini harus kita pelajari. Kita ini lagi apa itu? Kalau kamu pernah nonton-nonton film yang apa mengenai robot-robot itu kan dia tuh seperti apa diupdate terus itu maksudnya ya. Jadi sehingga nanti kenapa perubahan ini lakukan pembaharuan-pembaharuan jadi ada ketika menemukan jalan buntu, itu maksudnya dependensi direct tracking. Kalau ada jalan buntu, ada kesalahan, kemudian si robotnya tidak bekerja lagi, tidak mampu, nah ini harus segera diperbaiki. Itu namanya dependensi direct tracking ya. Itulah tugasnya kita sebagai IT-nya atau teknisinya atau pembuat robotnya. Goal stack planning. Jadi hanya itu dua yang dibahas di planning ini adalah goal stack planning. Yang satu lagi CP-nya. Dila, kenapa keluar masuk? Oke ya. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, GSP menggunakan sebuah stack, bukan stack menyambung ya. Stack ini adalah menampung kondisi-kondisi itu tadi. Kondisi bisa bisa apa melakukannya, namun ada juga jalan buntu. Operator yang telah diajukan memenuhi kondisi tersebut. Disinilah digunakan yang tadi precondition, add, and delete atau yang disebut dengan daftar PAD-nya. Yang mana precondition-nya, predikat-predikatnya, yang mana perlu ditambahkan, dan mana yang perlu dihapus. Langkah menyelesaikan masalah yaitu pertama GSP menyelesaikan dengan menempatkan kondisi goal state pada stack. Jadi yang mana goal tujuannya state pada stack-nya ya. Kondisi-kondisi ini akan disimpan di dalam sebuah slot stack. Stack ya, kalau ingat dulu struktur data dan algoritma, ya ada seperti kotak, kemudian ada ininya, ya slot stack-nya. Langkah kedua, mengacu pada current state, kondisi-kondisi goal state yang belum tercapai dimasukkan ke dalam stack. Kemudian ditempatkan sebuah slot yang belum dimasukkan, dibuatkan pada sebuah slot. GSP tidak memiliki aturan khusus yang mengatur urutan pemasukan ke dalam stack dari kondisi yang belum tercapai. Langkah ketiga, slot terisi berada paling atas pada stack akan diperiksa. Ya, ini pemecahannya. Nah, di sini ada kondisi 1, kondisi 2. Kondisi 1 yang akan dicapai yaitu pertama, jika slot kondisi mudah memenuhi current state, tapi tidak terletak di dasar stack. Maka lanjut kondisi 2, jika slot berisi kondisi yang belum memenuhi current state, namun isi slotnya akan di-pop. Ya, di-pop dari stack, kemudian sebuah operator yang sesuai mencapai kondisi dimasukkan. Yang tidak, ya di-pop naik ke atas, kemudian yang sesuai dimasukkan ke dalam stack-nya. Ya. Setelah itu, serangkaian kondisi yang dibutuhkan agar operator ini diaplikasikan, dimasukkan ke dalam slot stack. Ini kondisi dan rangkaian kondisi yang membutuhkan operator dapat diaplikasikan, dimasukkan dalam sebuah slot, di mana kondisi harus dicapai paling akhir. Ini yang disebut tadi tahapannya, setelah dilakukan tahapan penyelesaian masalahnya,
didapat dua kondisi, yaitu kondisi pertama harus semua berada di current state-nya. Apabila tidak, yang tidak dinaikkan ke atas, sedangkan yang sudah akan dimasukkan ke dalam state, ya. Kondisi ketiga, jika slot berisi kondisi atau rangkaian yang berada di atas slot, yang tadi tidak ada state-nya, naikkan ke atas, ini akan di-pop. Kemudian si operator pada slot ini akan di-pop, dimasukkan ke dalam antrian operator. Sudah dinaikkan ke atas, masukkan dalam antrian, kemudian dibuatkan rencana penyelesaiannya dalam daftar PED, ya, tadi predicate, add, and delete-nya. Dilihat satu-satu mana yang mau dimasukkan daftar PID-nya. Kondisi 4, jika slot yang diperiksa adalah berdasarkan sudah masuk ke dasar, ya, maka akan diuji kesamaan antara current state dan goal state-nya. Current state-nya dan goal state-nya, apa kondisi sekarang dan apa yang akan dicapai. Jika sudah, maka rangkaian tindakan yang sesuaikan dilakukan lagi, diulangi lagi, ya. GSP mungkin di sini dapat disimpulkan GSP menemukan jalan buntu yang disadari, namun yang tidak disadari adalah rencana penyelesaian tidak efisien, yang itu tadi, ya, yang dibuatkan di antrian. Jalan buntu yang tidak disadari ini yang membuatkan GSP-nya tidak memiliki aturan, mengurutkan pemasukan goal state yang belum tercapai ke dalam step langkah keduanya. Ini dia. Jadi kondisi 4 tidak terpenuhi, kembali lagi ke langkah kedua sampai nanti kondisi 4, yaitu slot itu berada pada dasarnya, ya. Goal state harus tercapai dengan current state-nya. GSP, constraint posting, ini juga bagian dari planning, ya. Bagian dari planning. Kita lihat, ya. CP bekerja secara paralel untuk mencapai kondisi pada goal state non-linear planning. CP membangun rencana penyelesaian secara bertahap. Jadi berbeda dengan GSP, kalau constraint posting ini adalah mencapai kondisi goal state secara berturut. Kalau tadi current state dengan goal state-nya harus sama. Kalau di sini harus berturut, ya, mencapai kondisi goal state-nya untuk CP-nya. CP bekerja secara paralel mencapai kondisi-kondisi pada goal state. CP ini membangun rencana penyelesaian secara bertahap, menganalisa operator-operator secara parsial, sehingga suatu saat dalam proses penyelesaian masalah didapatkan sekumpulan operator meskipun cara yang jelas untuk mengurutkan operator-operator yang tidak dimiliki. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkannya? Slide. Modul, ya. Oke, untuk ke berikutnya, bentar ya, Ibu mau lihat ininya. Sorry. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, ya. Jadi di sini Ibu ambil, ya, sistem sensor dan robotika ini saling berhubungan, ya. Ada juga yang ini tadi, ya, yang pemrosesan contoh-contoh yang kecerdasan buatan, ini sistem bakar belum, ya. Ini berdasarkan pengetahuan learning nanti belum. Pemrosesan bahasa alami, natural language processing, ini juga sedang berkembang, yang memberi kemampuan pengguna komputer. Jadi kalau misalnya kita contohkan, kamu misalnya ke negara lain, misalnya negara Cina misalnya, kamu tidak perlu bawa apa lagi, kamu rekam suaramu, ya, misalnya saya mau makan, saya mau ke kota ini, ya. Nanti dengan sistemnya itu bisa dipelajari dan dialihkan sendiri, itu dia, dengan pemrosesan natural language processing. Pemahaman ucapan suara, speech voice understanding. Ini teknik komputer mengenali, memahami bahasa ucapan. Ini mengizinkan seseorang berkomunikasi dengan komputer, cara berbicara kepadanya. Misalnya di Google kan sudah tuh ada apa itu speakernya. Misalnya kamu bersuara
kita tidak usah mengetik, udah ya. Bahkan sekarang kita tidak usah kalau mengetik hanya ada mengucapkan si perangkatnya, si komputernya bisa mengetikkan apa yang sudah kita sampaikan ya, memahami ucapan suara. Nah, ini sistem sensor dan robotika. Sistem sensor ini seperti sistem visi dan pencitraan yang Ibu sampaikan tadi. Pengolahan sinyal merupakan bagian dari robotika. Jadi ada hal yang masih dibahas, diperdalam. Kalau mau fokus di sistem sensor dan robotika, ya ini berhubungan, yaitu robot perangkat elektromekanik yang diprogram untuk melakukan tugas manual, tidak semua merupakan bagian dari AI. Jadi tidak hanya paham AI, cara kerjanya, algoritmanya, tidak. Jadi kita kalau mau memperdalam itu tadi, sistem sensor dan robotika, kita harus paham juga, memiliki pengetahuan juga mengenai perangkat elektromekanik ya. Contoh misalnya robot untuk pemadam kebakaran ya. Jadi kita tidak hanya membuatkan bagaimana langkah-langkah si robot ini, bagaimana dia misalnya kalau ada kejadian melihat api, mencari tempat di mana ya. Nah, tidak hanya itu, namun kita harus bisa membuatkan perangkat ini tadi ya, berdasarkan pengetahuan perangkat elektromekanika ya. Komputer visi ini juga kombinasi dari pencitraan. Ada yang menggabungkan dengan pencitraan dalam pengambil keputusan. Jadi kita fokusnya di planning ini adalah di sini. Kalau misalnya nanti pengetahuan itu ke sistem pakarnya. Kalau ini banyak digunakan untuk skripsi ya, sistem pakar. Sistem pakar itu adalah menggantikan apa si pakar ya. Contoh dokter misalnya, psikiater. Nah, itu dia ya. Oke, itu contohnya. Mana contohnya? Ini representasi pengetahuan belum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini untuk traveling sales ya, person problem yang tadi menggunakan kita karena ini ada 2 pertemuan ini ke minggu depannya ya. Ada yang silakan bila ada yang mau dipertanyakan. Nah, setelah ini coba kamu cari ya, setelah ini ya. Sudah bisa ya mencari jurnal penelitian. Silakan nanti di Ibu di Gizi. Silakan cari penelitian yang dia menggunakan ini tadi goal stack planning ataupun constraint posting, salah satu aja. Cari apa ya. Jadi tugas kita judul itu nanti akan kamu lakukan apa namanya meringkas ya, meringkas kan kalau disebut penelitian secara umum penelitian itu kan hanya terdiri dari siapa yang apa? Ada latar belakang atau pendahuluan. Nah, kamu cari nanti yang mana kemudian ada apa? Landasan teori. Kemudian ada metodologi penelitian, hasil dan pembahasan. Oke, ini dicari, kemudian kesimpulan. Kamu cari nanti salah satu judul yang mengenai pembahasan planning, yang fokusnya itu tadi ya, GSP dengan itu tadi ya, ini dia. Yang 2 ini. Oke, ini yang akan nanti kita kerjakan. Silakan ini kan ya. Kemudian supaya menghindari copy paste, tulis tangan aja. Jadi cari nanti sebuah jurnal, ada linknya, ya kan? Kemudian ini ringkas saja. Jadi apa dia pendahuluannya, landasan teorinya ini. Tulis tangan aja, kirim di Gizi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apabila tidak, supaya kita cukup dulu lanjut di Gizi. Cukup? Bagaimana? Cukup semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya. Oke. Selamat pagi. Kita gabung di isi. Selamat pagi, Bu. Oke. Apa ya? Caranya biar oke.